Di tahun 2022 ini Suzuki cukup berani untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda di kelas low MPV. Ketika banyak pabrikan lain berlomba-lomba untuk menawarkan sebuah fitur-fitur yang oke, mereka malah menghadirkan sebuah teknologi yang mungkin untuk low MPV masih agak jarang, yaitu teknologi hybrid. Mereka menamakannya smart hybrid. Nah, itu pasti identik sama efisiensi bahan bakar. Makanya sekarang gue bakal nyobain, kita bakal uji bahan bakarnya seperti apa dari Malang ke Surabaya. Tapi perlu disclaimer dulu kalau ini uji irit, jadi pastinya cara berkendaranya juga nggak bakal sama kayak daily ya. Ini beneran kita coba semaksimal mungkin untuk irit, tapi kayaknya AC segala macam tetap berfungsi dengan normal. Pokoknya tonton terus videonya, jangan lupa like dan subscribe. Ya, Suzuki sah aja mengklaim sebagai pabrikan pertama di Indonesia yang menyematkan teknologi Suzuki Smart Hybrid. Kata Direktur Marketing Indonesia Putra, tujuannya adalah untuk menawarkan sebuah mobil yang hemat bahan bakar, tapi juga affordable. Karena itu mereka membuat R3 dengan teknologi hybrid. Nah, untuk menguji klaim tersebut, Suzuki juga menggelar test drive R3 hybrid ini sekaligus melakukan uji konsumsi bahan bakar nih, untuk mengetahui seberapa irit konsumsi BBM R3 hybrid ketika dipakai di berbagai kondisi jalan. Kami menggunakan R3 Hybrid GX dengan transmisi otomatis, mengambil start dari Batu Malang menuju Surabaya dengan jarak tempuh sekitar 140 km. Pengujian BBM ini menggunakan metode full to full dengan bahan bakarnya Pertamax Turbo. Setelah tangki terisi penuh, kemudian disegel. AC juga tetap dinyalain dengan suhu 20 derajat dan kipas pada level 1. Kemudian disegel juga, dan setiap mobil diisi oleh 3 orang penumpang. Nah, sebagai disclaimer ya, karena ini kan uji irit, jadi cara berkendaranya juga pastinya nggak bakal sama ketika kita menggunakannya di keseharian gitu. Ini udah pasti bakal menggunakan cara-cara atau cara berkendara yang hemat bahan bakar gitu. Kita bakal memaksimalkan fitur di R3 Hybrid seperti ISG dan baterai lithium ionnya untuk mensuplai listrik yang bisa membantu mengurangi kinerja mesin saat berakselerasi. Juga bakal memanfaatkan fitur idle stop yang sudah tersedia di mobil ini. Kemudian cara berkendaranya juga khusus, berusaha sebisa mungkin melajukan mobil secara konstan pada kecepatan di kisaran 40-60 km per jam dan menjaga putaran mesin serendah mungkin atau setidaknya di bawah 2000 rpm. Cara-cara tersebut tuh harus kita lakuin karena kondisi jalan yang dihadapi ternyata memang cukup beragam, mulai dari kemacetan dalam kota, tanjakan, turunan, sampai jalan tol. Kondisi yang pastinya bakal membuat hasil konsumsi bahan bakar tiap-tiap mobil akan berbeda-beda. Impresi berkendara Suzuki R3 Hybrid sendiri masih mirip-mirip dengan model sebelumnya. Akselerasinya tetap lumayan untuk mesin K15B ini yang punya kapasitas 1500 cc dengan tenaga 104 horsepower dan torsinya 138 Nm. Di atas kertas emang performa ditawarin lebih rendah ketimbang pada kompetitornya, tapi berkat penyematan Smart Hybrid, kita merasakan performa mesin Suzuki R3 sama sekali tidak kekurangan tenaga. Mobil ini juga tetap menawarkan handling yang cukup baik dan peredaman suspensi yang terbilang nyaman. Belum lagi dari sebelumnya, nuansa kabin yang terlihat mewah juga membuat suasana berkendara tuh jadi lebih nyaman. Selama perjalanan, fitur idle stop juga bekerja dengan baik selama kapasitas baterainya masih tersedia minimal 3 bar. Asiknya untuk melakukan pengisian baterai nggak melulu mengandalkan mesin bakar, tapi juga saat melakukan deselerasi dan pengereman, ini energinya bisa dirubah menjadi listrik untuk mengisi ulang baterainya. Dan nggak terasa nih dengan semua perjuangan di perjalanan, kita akhirnya sampai juga di Surabaya dan ini saatnya mengetahui seberapa irit mobil ini. Dan ternyata hasilnya fantastis, bahkan pastinya bakal ngebuat kalian tuh ikut bertanya-tanya, kok bisa dapat segitu? Nyetirnya gimana bang? Ah masa sih? Dan lain sebagainya. Ada 2 kategori yang diuji, untuk yang transmisi manual dan juga yang transmisi otomatis. Dan setelah tangki diisi full kembali dengan takaran gelas ukur, hasilnya all new R3 transmisi otomatis mencatatkan konsumsi bahan bakar 28,7 km per liter telah menempuh jarak 133,9 km. Sedangkan yang versi transmisi manualnya lebih gokil lagi. Ini catatan konsumsi bahan bakarnya 34,2 km per liter setelah menempuh jarak 140,4 km. Luar biasa. Nah, sekali lagi ya, ini sebagai catatan. Pokoknya gue ingetin sekali lagi, kalau hasil tersebut itu didapat dengan cara berkendara yang pastinya di luar kebiasaan daripada saat penggunaan harian. Untuk hasil di kondisi normal, bisa kami pastikan hasilnya akan berbeda. Meski begitu, ini tetap aja hasil tersebut bisa menggambarkan seberapa efisiensi teknologi
Smart Hybrid yang disematkan Suzuki pada all new R3 ini. Kira-kira kayak gitulah. Kalau kalian punya komen-komen atau mau ikutan nyobain juga, silahkan sampaikan di kolom komentar. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Gue pamit. Peace.